Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Febrianti dengan NIM D3017018, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Ini merupakan video pembahasan analisis tentang topik terhadap mata kuliah Ilmu Budaya Dasar. Topik yang saya ambil yaitu berhubungan dengan manusia dan keindahan. Hakikat keindahan. Keindahan berarti keadaan enak dipandang, cantik, bagus, benar, dan elok. Keindahan identik dengan kecantikan, keelokan, dan kebenaran. Keindahan memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bersifat kebaikan. Keindahan bersumber dari perasaan manusia yang akan membawa keindahan itu menjadi kebaikan dan diterima oleh akal pikiran manusia. Kebaikan dalam hal ini bermakna bahwa setiap keindahan itu pasti menyenangkan, menggembirakan, menarik perhatian, dan tidak membosankan. Misalnya, jika seseorang bertutur sopan, sikap dan perilakunya ramah, maka orang itu akan dinilai baik. Penilaian kebaikan itu juga bersamaan pula dengan keindahan. Kemudian, keindahan bersifat originalitas. Sifat keindahan selalu muncul dari objek yang asli, bukan tiruan atau ciplakan. Akan tetapi, bukan berarti tiruan itu tidak indah, tetapi selalu tiruan itu dibuat oleh manusia karena kekagumannya pada objek yang asli. Selanjutnya, bersifat absolut. Absolut bukan berarti objeknya, tapi sifat keindahan yang menyenangkan, menggembirakan, dan memberikan hiburan. Objek yang indah akan selalu dikenang walaupun sudah laput dimakan usia. Selanjutnya, bersifat kewajaran. Keindahan juga bersifat wajar, tidak berlebihan. Salah satu aspek kewajaran itu adalah keindahan itu tidak kontras dengan kehendak masyarakatnya. Keindahan yang melekat pada sebuah objek juga bisa jadi akan memberikan pengajaran pada manusia. Sifat selanjutnya yaitu kenikmatan. Kenikmatan itu terukur ketika keindahan itu memberikan kepuasan. Orang yang merasakan adanya keindahan pada suatu objek akan merasa puas, seperti seseorang yang sangat kehausan lalu minum segelas air. Kepuasan seseorang tidak sama dengan orang lain, maka selanjutnya keindahan itu bersifat relatif. Keindahan juga bersifat relatif. Relatif artinya nisbi, sesuai dengan selera seseorang. Selanjutnya, bersifat kebiasaan. Kegiatan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan dan dianggap akan indah. Ketika kegiatan itu dilakukan di luar dari kebiasaan, maka dianggap tidak indah. Tetapi, juga perubahan dari kebiasaan menjadi tidak biasa memiliki fungsi tertentu, maka perubahan itu bisa juga lama-lama akan menjadi indah. Keindahan dan kebudayaan. Keindahan dan kebudayaan saling berkaitan. Kebudayaan dapat memunculkan keindahan. Sebaliknya, keindahan itu bagian dari kebudayaan. Masyarakat pemilik budaya tertentu akan merasa indah jika berperilaku atau berbuat sesuai dengan kebudayaannya. Keindahan dalam diri seseorang juga direfleksikan lewat penampilan, tidak tutur, dan perilaku. Ketika kita menilai seseorang cantik, selalu berawal dari penampilan. Oleh sebab itu, keindahan juga disebut berada pada mata yang melihatnya. Setelah penampilan, kita akan mulai menyapa untuk berkenalan. Lambat laun, perkenalan itu menjadi persahabatan. Proses ini menunjukkan bahwa keindahan salah satu pembuka terjadinya interaksi sosial. Jika antara penampilan, tidak tutur, dan perilaku dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak saling bertentangan, maka seseorang akan memberikan penilaian kepada orang itu. Penilaian itu bagian dari penentuan indah atau tidaknya sebuah objek atau benda. Jadi, kebudayaan menjadikan seseorang untuk selalu menjadi indah. Oleh sebab itu, keindahan merupakan manifestasi dari kebudayaan. Keindahan selaras dengan kebudayaan. Keindahan dan karya seni. Karya seni selalu identik dengan keindahan. Oleh sebab itu, keindahan dapat dinikmati salah satunya dari karya seni, baik karya sastra, musik, tari, lukis, pahat, dan sebagainya. Bahkan, identitas seni pada sebuah karya cipta hanya ada jika pada objek itu melekat keindahan dan manfaat. Karya seni merupakan hasil kontemplasi, perenungan atau pemikiran seniman tentang sesuatu yang mengusik kepekaan seninya. Lewat proses itu, seniman akan menyampaikan suatu pesan lewat karya ciptanya. Pesan itu kemudian akan memberikan manfaat kepada penikmat
dan pada akhirnya mereka akan memberikan penilaian karya itu indah atau tidaknya. Contoh objek. Seperti pembahasan sebelumnya, karya seni itu identik dengan keindahan. Oleh karena itu, saya akan mengambil objek yang berhubungan dengan karya seni. Salah satu kekayaan kesenian di Indonesia adalah seni tari. Tari merupakan salah satu aset kekayaan budaya yang beragam. Tidak ada tarian yang sama persis antara satu dengan yang lainnya. Kesenian tari satu suku dengan suku lainnya memiliki kekhasan. Salah satu kesenian yang memiliki kekhasan tersebut adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Tari saman merupakan seni yang diwariskan secara turun-temurun. Tari saman berasal dari suku Gayo di Aceh Tengah, suku Alas di Aceh Tenggara, dan Aceh Timur. Tersebar secara turun-temurun, bahkan penyeberangannya hingga ke Kabupaten Nagaraya. Tari saman berasal dari nama Syekh Saman, salah satu pemuka agama atau ulama. Syekh Saman memakai tari saman sebagai media dakwah untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan, tauhid, dan hal lainnya yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, terdapat versi lainnya yang mengatakan bahwa saman berasal dari bahasa Arab yang berarti 8. Pada awalnya, gerakan tari pada tari saman merupakan sebuah permainan rakyat yang dinamakan po'aneh. Gerakan tari diiringi syair-syair yang berisi pujian kepada Allah, serta diiringi pula dengan kombinasi tepukan para penari. Para penari tari saman umumnya adalah orang yang memiliki pemahaman agama yang baik. Tarian ini dimainkan oleh para tengku, yaitu orang alim yang menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Dan begitu, tari saman begitu kental dengan nilai-nilai dakwah Islam. Tidak heran, tari saman digunakan sebagai media dakwah, biasanya ditampilkan untuk acara tertentu. Tari saman berkembang sampai sekarang. Tari tersebut masuk dalam kategori tari hiburan yang dipertunjukkan ketika merayakan hari-hari besar. Tari saman biasanya diadakan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, pernikahan, kelahiran anak, bahkan penyambutan pejabat pemerintahan. Bentuk penyajian tari saman. Tari saman dimainkan oleh belasan atau puluhan putra yang jumlahnya ganjil. Biasanya dimainkan oleh 13, 15, hingga 15 penari putra. Namun, belakangan juga dimainkan penari ganjil kurang dari 10 penari. Jumlahnya seringkali dibatasi untuk memudahkan mengatur gerakan. Adapun komposisi dari jumlah penari terbagi menjadi pengangkat atau syekh, pengapit, penupang, dan penyampit atau pengunci. Pertunjukan tari saman memiliki dua bentuk. Pertunjukan bertanding yang disebut dengan tari saman jalu, dan tunggal untuk hiburan yang disebut tari saman hiburan. Tari saman hiburan inilah yang banyak dikenal masyarakat karena sering ditampilkan dalam berbagai acara. Adapun perbedaan keduanya adalah pada pertunjukan tari saman jalu sering terjadi semacam berbalas pantun atau syair yang berisi nasihat, ceramah, dan sindiran. Keragaman gerak pun ditampilkan sebagai indahnya. Pada tari saman hiburan, pertunjukan lebih diutamakan keragaman atau gerakan tari dinamik dan irama lagu. Namun, ada juga syair walaupun tidak semasif tari saman jalu. Apabila diperhatikan syair dalam pertunjukannya, tari saman merupakan media penyampaian pesan kepada khalayak. Pesan yang hendak disampaikan adalah pesan kebaikan atau dakwah. Di awal pertunjukan ada pembukaan berupa salam dan syair-syair yang kental dengan nilai keagamaan. Tari saman yang ditampilkan biasanya tidak dominan menggunakan iringan alat musik, walaupun ada yang memakai, tetapi hanya alat musik polkos sederhana. Suara dan tepuk tangan daripada penari dikombinasikan dengan memukul dada dan paha sebagai penghasut suara yang mengesankan kekompakan. Tidak heran, sinkronisasi gerakan dengan suara yang dihasilkan secara alami tanpa alat musik tersebut dapat mengesankan gerakan tari yang begitu kompak. Bentuk hubungan manusia dan keindahan dalam tari saman. Karena ini adalah sebuah tarian tentu berhubungan dengan manusia, karena manusialah yang terlibat di dalamnya. Untuk indahnya dapat kita lihat dari gerakan-gerakan tarian tersebut. Tarian saman memiliki keindahan dalam gerakan yang dinamis, harmonis, dan atraktif. Gerakan dalam tari saman berpusat pada kesejajaran para penari dalam garis saf yang duduk bersimpul seperti orang sedang tasyahud dalam gerakan sholat. Gerakan tari saman melibatkan gerakan badan dan tangan yang dinamis,
seperti tepuk tangan, tepuk dada, dan gerakan-gerakan lainnya. Gerakan dalam tari saman menunjukkan harmoni, ketepatan waktu, dan keragaman informasi yang menarik. Selain itu, syair yang dinyanyikan dalam tari ini juga menambahkan keindahan tari saman. Tari saman juga memiliki nilai spiritual dan religius, sehingga gerakan dalam tari ini mencerminkan nilai keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Demikianlah penjelasan saya tentang analisis terhadap objek yang berhubungan dengan manusia dan keindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.